Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu nafas. Mari kita membahas bersama-sama, menjabarkan bersama-sama, meluaskan bersama-sama ilmunya Gusti Allah. Tidak ada cupu, tidak ada suhu. Jadi kita bersama-sama ya. Karena setiap para subscriber itu kan punya guru sejati ya. Setiap manusia itu punya guru sejati. Artinya sudah bawaan ya. Sudah bawaan itu pinter-pinter. Nanti pinter-pinter levelnya itu ada di filosofi ya. Luas ya, filosofi wali 9. Itu filosofi ya, tahap 1, tahap 2, tahap 3, tahap 4 sampai tahap 9. Itu jadi kalau dalam bahasa umumnya itu EQ. Siapa yang mau menggali ya terus. Ya, kita berjudul perilaku sufi atau ilmu tasawuf. Kita berperilaku seorang sufi bagaimana? Inti dasar pusatnya adalah seorang sufi itu mengikuti kalimat Bismillahirrahmanirrahim, selalu bersama Gusti Allah, berkasih sayang. Jadi kalimat Bismillahirrahmanirrahim itu nanti sangat amat luas ya maknanya ya. Yang umumnya dengan menyebut namanya Gusti Allah ya. Mohon maaf Gus kalau saya mengucap gampang. Kalau dengan menyebut nama Allah itu kurang sopan, karena beliaulah Sang Maha Tinggi, Sang Maha Mulia, Sang Maha Hidup. Jadi kami jabarkan selalu atas nama ya, atau nama depannya gitu ya, atau pelengkap nama. Jadi kita banyak video-video tentang akhlakul karimah kepada Gusti Allah, berakhlak kepada Gusti Allah. Ada video berjudul akidah akhlak ya. Akidah akhlak itu luas ya, berakidah dengan Gusti Allah juga dengan berakidah dengan sesama pasel-paselnya. Kalau mengatakan akidah akhlak berakidah kepada Allah, nah ini juga belum pas, kepada Gusti Allah, karena nyebut nama apapun itu kurang sopan ya. Perilaku tasawuf itu adalah penyeimbang langit bumi, penyeimbang kanan kiri, penyeimbang sunatullah, selalu mengikuti af'alnya Gusti Allah. Jadi Bismillahirrahmanirrahim itu luas, bukan cuman af'alnya tapi namanya, sifatnya, af'alnya, zatnya, wujudnya. Itu mohon diperluas ya. Seseorang berkasih sayang itu kan pertama, oh itu namanya si itu sifatnya kasih sayang, kan namanya juga kena, perilakunya juga kena, kekuatan ya, kekuatan itu luas ya, zat itu luas ya. Jadi selalu menyeimbangkan antara bijaksana dan bijaksini. Nah ini. Nah, bijaksana yang disebut hablum minanas umumnya ini. Nanti hablum minanas diluaskan lagi ya. Kalau hablum minanas itu jangan langsung berfokus kepada wujud-wujud raga kasar ini ya, atau wujud orang, itu diluaskan lagi. Hablum minallah. Nah, ini juga sangat amat luas. Minallahnya pertama dari mana? Ya, minallahnya itu pertama dari mana? Kemana kita kalimat di saat mengucapkan minallah itu mindsetnya kemana? Makanya ada perilaku zikir napas. Zikir itu ingat, napas ingat, kepada napas keluar masuk, merasakan keluar masuknya napas. Tapi sebelum menggali tentang perjalanan tasawuf atau seorang berperilaku sufi atau seorang sufi, mohon ini ayat
dibuka dahulu ya. Surat Al-Anfal ayat 35 ya, mohon dicatat, sama surat Al-Maun ayat 1 sampai 7. Mohon nanti dicatat, dibaca artinya saja ya. Dibaca artinya saja. Ini adalah termasuk surat awalan agar kita di saat mempelajari tasawuf itu nggak berat, nggak menolak. Ya, ya tadi ya, surat Al-Anfal ayat 35, surat Al-Maun ayat 7 ayat 1 sampai 7. Nah, nanti ditambah ini yang buat ilmu tasawufnya ini ya. Ilmu-ilmu orang-orang sufi ini selalu mengerjakan, bukan cuma mengucapkan atau mendawamkan ya. Al-Baqarah 115. Al-Baqarah 156. Ali Imran 109. Surat Shad 72. Surat Qaf 16. At-Taubah 40 ya. Jadi surat Qaf ayat 16, surat Shad ayat 72, surat At-Taubah ayat 40. Itu adalah ayat-ayat perjalanan seorang sufi. Ya, itu pemahaman. Pertama dipahami, setelah itu dikerjakan, diamalkan. Nanti ayat pendukungnya adalah Al-Fatihah ayat 2. Itu sistem perilakunya. Alhamdulillahirabbil alamin. Di saat Al-Baqarahnya mengatakan kemanapun kamu menghadap, di situ Alhamdulillahirabbil alamin. Kenapa Alhamdulillahirabbil alamin? Tajalli yang berbentuk manusia, tajalli yang berbentuk orang, tajalli yang berbentuk insan kamil, ayo kita luaskan lagi, adalah yang sangat dimanjakan oleh Gusti Allah. Mohon maaf bagi yang sudah ahad, sudah liko, sudah usul, sudah suwung, sudah laduni, sudah apalagi mati sak jroning urip, ya mohon maaf ya. Ini kami mau belajar tentang mengarah ke sufi. Jadi intinya sufi itu berperilaku Bismillahirrahmanirrahim. Nanti lama-lama kalau sudah terbiasa Ar-Rahmanirrahim. Karena pertama kan Bismillahirrahmanirrahim. Ya, apa bukan pertama ya. Artinya kalau urutannya itu kan pertama Bismillahirrahmanirrahim. Setelah itu nanti dengan otomatis Alhamdulillahirabbil alamin. Itu perilaku ya, yang kami jabarkan di sini perilaku. Ya, tadinya perilaku pertama adalah selalu bersama Gusti Allah, dituntun. Setelah itu memuji. Ya, ayat 2-nya memuji, ayat 3-nya langsung itu dengan sendirinya. Ya, ibaratnya begini, orang kalau perilaku amalan pertama, ya, sedekah pertama, itu selalu kan biasanya di sini ada rekaman pahala. Ingin dapat pahala, ingin dapat pahala. Tapi setelah Al-Fatihahnya Alhamdulillahirabbil alaminnya dilakukan ya, bukan dikerjakan ini ya, bukan diucapkan, dilakukan. Ucapan itu kan hanya untuk mengenal kalimat itu, mengenal isinya. Setelah itu dengan otomatis tiganya Ar-Rahmanir-Rahim, berkasih sayang, losdol ya. Atau bahasanya ikhlas. Nggak ada di sini rekaman pahala, nggak ada rekaman amal jariah, nggak ada ya. Sudah lepas, muslimun, berserah diri. Karena orang-orang yang sufi itu kan sudah merasa dirinya tidak ada. Lah memang aslinya kan tidak ada. La maujuda illallah, selain Gusti Allah tuh nggak ada, dicari nggak ada. Makanya kalimat la maujuda illallah kita berpedoman atau merujuk kepada tadi surat Al-Baqarah 115, Al-Baqarah 156, surat Shad ayat 72, surat Qaf ayat 16, surat At-Taubah ayat 40, Ali Imran 109. Itu kalau dikolaborasi, dirujuk, dibolak-balik,
Tapi mohon dibaca artinya. Nanti dengan sendirinya bijaksana, bijaksini itu seimbang. Kalau dalam bahasa umumnya alam selaras. Jadi pasti kemanapun kamu menghadap itu kita selalu berfokus kepada sang wujud, sang berkasih sayang, sang maha hidup. Ya, kita belajar lagi ya. Mohon maaf, tidak ada cukup, tidak ada suhu. Kita belajar bersama, ayo kita luaskan. Kan kalimatnya man arofa nafsahu faqad arofa robbahu. Siapa yang mengenal dirinya, sungguh telah mengenal Tuhannya. Yuk kita bahas ya bersama. Karena video-video yang terdahulu sudah banyak ya tentang melihat Tuhan dengan jelas, itu sudah banyak sekali, sudah lebih dari 50 video melihat Tuhan dengan jelas. Itu sudah ada fase 1, fase 2, fase 3, fase 4 sudah ada ya. Fase fana itu, fana 1, fana 2, fana 3, fana 4, melihat Tuhan dengan jelas. Fase episode 1, episode 2 sampai 3 sampai 4, bahkan kami tambahin lagi. Jadi bahwa kehidupan di dunia mohon kita seimbangkan alam, selaraskan alam. Karena apa? Raga kasar ini itu hidupnya itu dengan sumbangsih alam semesta. Jadi raga kasar ini hidup nggak semena-mena hidup. Alam itu bekerja sama untuk menghidupi, kalau bahasanya ini manusia, untuk menghidupi tajalinya, untuk menghidupi percikannya, untuk menghidupi apalagi wa idh qala rabbuka lil malaikati ja'ilun fil ardi khalifah, untuk menghidupi khalifahnya, wakil untuk di bumi. Jadi ia ditugaskan sebagai wakil, tapi perlengkapannya, kebutuhannya sudah disediakan sang semesta. Makanya ada kalimat, kalau nggak salah ya, surat Ibrahim ayat 7 ya, kalau nggak salah, la in syakartum la'asyidanakum wa la in kafartum anna adzabil syadid. Kita di situ itu disuruhnya bersyukur. Bagaimana tidak bersyukur? Manusia diciptakan, umpamanya, dipercikan, ditajalikan, kebutuhannya sudah disiapkan. Ya, contoh kalau kita memawas diri itu, ya yuk kita pelajaran tasawuf ya, pelajaran tasawuf atau sufi. Manusia dilahirkan, diciptakan, diadakan, kebutuhannya sudah disiapkan. Berarti harus bersyukur. Itu satu. Manusia dikasih akal dan pikiran. Kalau kamu lapar, ya minum. Kalau kamu lapar, ya makan. Haus, minum. Ini ngeblank juga ya, karena orang-orang yang pernah wusul, alamin kholwat yang bertahun-tahun wusul itu pasti ada ngeblanknya, karena pikirannya, cara berpikirnya itu selalu ke alam ilahiyah. Jadi tugas para manusia kalau sudah level insan kamil itu bukan merasa ditugaskan, sudah memang kewajibannya berkasih sayang kepada seluruh yang yang mendukung kehidupan dirinya. Ya, orang sufi itu menghormatinya dengan kalimat alhamdulillahirabbil alamin. Itu kepada seluruhnya. Memuji kepada seluruh alam, ain. Memuji kepada seluruh alam. Nanti kalau seluruh alam nanti nggak ketemu. Di saat kita mengucapkan alam, langsung berpikir alam itu apa?
Makanya orang-orang sufi itu kalau mau melangkah kemanapun itu biidznillah, selalu izin. Karena begini, kita begini nginjek bumi, kalau orang-orang yang masih biasa belum sampai kepada fase insan kamil kan main injek-injek aja. Tapi setelah berpikir, saya diinjak juga nggak terima. Tapi saya manusia ya harus menginjak. Bisa nggak bisa menginjak, ya di situ. Bedanya orang menginjak tanah izin sama tidak itu berbeda. Vibrasinya berbeda. Orang motong rumput izin sama yang tidak izin berbeda. Nanti perilaku, makanya kalimatnya Bismillahirrahmanirrahim, tapi bukan didawamkan, dikerjakan. Nah, bagi yang sudah ahad sudah tahu ya, judulnya apa? Siapa yang menginjak dan siapa yang diinjak. Ya, siapa yang membunuh, siapa yang dibunuh. Ini bagi yang sudah ahad. Siapa yang disembelih, ya, siapa yang disembelih, siapa yang menyembelih. Ini kalimat ahad. Akan tetapi di situ ada sunatullah, maliki yaumiddin, menguasai hari pembalasan. Jadi kita luaskan, bukan cuman alhamdulillahirabbil alamin umpamanya, cuman dibaca berulang-ulang, ya tidak akan terasa. Kalau kita mau makan, cuma makan, tapi tidak pernah dipraktekkan, tidak pernah diamalkan. Amal itu luas, termasuk perilaku, mendirikan, mengerjakan, ya luas. Jadi di saat kita mengatakan sesuatu apapun, kita berpikir dulu, ini apa, untuk apa, dan kemana, gunanya apa. Itu kita luaskan dari kalimat apapun. Jadi mohon diluaskan. Jadi intinya orang-orang tasawuf adalah hanya mengerjakan kasih sayang terhadap seluruhnya. Nah, kalau sudah kasih sayang terhadap seluruhnya, ibarat dari mulai energi, frekuensi, vibrasi, resonansi, nanti selaras dengan alam. Kalau kita sudah selaras dengan alam, bagaimana cara prakteknya? Panjangku nggak mendetailkan ya. Ya ada kode etik juga kan. Ada kode etik. Kalau saya terang-terangkan begitu blak-blak, karena kalimatnya Gusti Allah sendiri, ya kalimatnya di Al-Quran itu ada dibelah menjadi dua. Ayat muhkamat, ayat mutasyabihat. Ayat mutasyabihat adalah ibaratnya kode etik, disuruh mikir sendiri. Kalau nggak kuat, carilah orang yang bisa menjabarkan. Kalau nggak tahu maknanya. Jadi ayat mutasyabihat itu ayat yang disebut kode etik. Filosofinya, kiasannya, analoginya, sanepanya, saneponya, ya ilustrasinya sangat amat banyak dan luas. Contoh, kalau ada kalimat pohon, ya jangan satu pohon. Nah, pohon itu banyak. Apa saja bisa jadi pohon. Artinya bukan kepada manusianya. Pohonnya itu bisa apa saja. Batu itu nama, apa saja. Nanti kita diluaskan. Di saat ada kalimat bupati, itu nama. Yang menjabat ya macam-macam, siapa saja. Kepala desa itu nama, wujudnya beda-beda gitu loh. Pohon itu nama, wujudnya beda-beda. Rumah itu nama, wujudnya beda-beda yang kami jabarkan ya. Pedas itu juga nama, nanti wujudnya beda-beda. Pedas bukan cuma cabai, ada lada, ada tamparan yang pedas, ucapan yang pedas. Itu luas, mohon diluaskan. Jadi kalimat manis juga luas. Ya, kalimat buah juga luas. Di saat ada kalimat buah khuldi, jangan satu, luas. Di saat ada kalimat hajar aswad, luas. Di saat ada kalimat
walimatul arsy atau walimatul urus atau arsyil awim. Mohon diluaskan, video sudah ada. Bagi yang sudah berkunjung ke kami, itu kami jabarkan, karena kan pasir para subscriber, pasir Janggiri Channel itu kan beda-beda. Makanya setelah datang kita bermuajah, bertatap muka face to face, kami pancing ini sampai subscriber yang datang ke kami itu pasirnya apa, pasir pemahaman tingkat apa, sehingga nanti kami jabarkan. Kalau yang pasirnya masih awam, ya kami ngikutin awam. Kalau pasirnya masih awam, contoh ada orang begini, oh kalau yang pedas itu ya cabai, itu berarti kan pasirnya masih awam. Oh kalau yang manis itu gula, itu kan berarti masih awam. Padahal manis itu bukan cuman gula, karena manis itu nama. Nanti yang membuat manis itu rupa-rupa. Ya, rupanya manis, nah, berarti itu bukan gula. Wajahnya manis, ya, luas itu ya. Jadi kalau kalimat pengenalan apapun, kita jangan langsung tertuju ke satu titik. Contoh, dunia, yang mana dunia? Dunia itu luas, maknanya juga luas. Ya, dunia nyata, dunia maya, dunia gaib, ada dua dunia, ayo luaskan. Jadi bumi juga luas maknanya. Ada bumi di luar diri kita, ada bumi di dalam diri kita. Ada dunia di luar diri kita, ada dunia di dalam diri kita. Mohon diluaskan. Karena ini perjalanan-perjalanan untuk menuju supi berperilaku. Lah kalau pusing-pusing mahamin, intinya hidup itu berkasih sayang terhadap alam semesta. Itu kalau sudah resonansinya sudah sama, sudah clear. Ya, ibarat alam selaras dengan kita, alam yang bekerja. Bukan kita raga kasar ini yang bekerja, tapi alam yang bekerja. Ya, ini sudah kami alami. Dan mengalami hal itu, oh nyatanya kalau orang yang sudah selaras dengan alam, itu alamnya yang bekerja. Jadi bahwa pemahaman-pemahaman tasawuf itu sangat amat luas. Makanya kalimatnya yang Al-Baqarah tadi 115, kemanapun kamu menghadap. Itu keluasan termasuk perwujudan tajali, percikan hasil karya. Sesungguhnya innahu wasi'un alim, ya, coba dilihat. Sesungguhnya Gusti Allah ilmunya sangat amat luas. Bukan cuma ilmunya, kekuasaannya juga sangat amat luas. Kasih sayangnya juga sangat amat luas, ya. Jadi kita pahami, belajar bersama-sama. Bila mana nanti ada ayat mutasyabihat di dalam Al-Qur'anul Karim, itu kan ada selalu buka kurung, ada buka kurung Muhammad kurung tutup. Mohon diluaskan, ya. Muhammad itu nama, ya. Itu nama, nanti wujudnya siapa saja, ya, wujudnya siapa saja. Ya, kalau kita juga harus ingat di situ ditulis Muhammad, kita flashback ke belakang. Nabi namanya Nabi Ahmad bin Abdullah atau Abdillah bin Abdul Muthalib. Beliau disebut Muhammad karena perilakunya terpuji. Itu gelar, Muhammad itu gelar, atau orang Jawa bilang julukan, tambahan. Nah, gelar beliau kan tidak cuma Muhammad. Nabi Ahmad bin Abdullah bin Abdul Muthalib, ya, itu gelarnya kan Muhammad, Mustafa, Yasin, Toha, Al-Amin. Karena yang terpopuler Muhammad. Apakah beliau juga sebagai Muhammad? Kalau diruntut dari dasar awal yang disebut Ahad, nanti kalimatnya Nurullah, Nur Muhammad, Nur Insan. Jadi luas artinya. Apakah Nabi Ahmad itu juga Muhammad? Iya. Bukan sebagai level nama, level perilaku, level tajali. Dari sudut pandang tajali, gitu loh.
Kalau dari segi nama beliau Nabi Ahmad, dari segi tajali percikan itu sebagai Muhammad, termasuk tadi terpuji, bukan cuma sebagai Muhammad. Ahmad, Nabi Ahmad itu juga sebagai Yasin, sebagai Toha, sebagai Mustafa, sebagai Al-Amin, sebagai ini jarang disampaikan, hanya fokus kepada Muhammad, sehingga nanti kalimat Sallallahu Alaihi Wasallam itu nanti terlihat kalau kita memahami dari awalnya. Jadi ya, mohon diluaskan ya. Jadi nanti ada kalimat Nurullah, Nur Muhammad, Nur Insani, ada Nurullah, Nur Muhammad. Nanti ada kalimat tulisan yang berjejer-jejer di dinding itu Allah Muhammad. Ya, kalau mau saya tulis Gusti Allah Muhammad ya, kalimatnya di situ. Ngapura Gus ini bolak-balik ngomong namanya itu karena untuk percontohan. Kalau menyebutkan nama, kalau ada objeknya untuk penjabaran, itu kebutuhan untuk penjabaran itu diperbolehkan. Bila mana kita mengucapkan sesuatu untuk menghadap, berbeda ya, mengucapkan nama sang semesta untuk penjabaran dengan untuk pengungkapan atau untuk penghormatan, atau yang disebut iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu aku menyembah, hanya kepadamu aku minta pertolongan. Nyembah, sembah, saya persembahkan, memberi apa? Diluaskan. Umumnya sembahyang itu memberi penghormatan. Minta tolong apa? Ihdinas syiratal mustaqim, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Gusti Allah jawab, jalan yang lurus itu jalan orang-orang yang engkau beri nikmat. Di sininya kalimatnya orang-orang yang engkau beri nikmat, bukan orang-orang yang engkau beri harta, beri nikmat. Jadi luas. Makanya kalau orang-orang yang engkau beri nikmat, kita juga diluaskan, jangan satu titik. Karena ini kalimatnya umpamanya ya tadi orang-orang yang umpamanya syiratal ladzina an'amta 'alaihim itu ya, secara subjek itu Gusti Allah berbicara dengan Nur Muhammad yang saya sampaikan. Kalau disebut Nabi Muhammad ya oke, nggak apa-apa, silakan diluaskan. Berarti Gusti Allah itu mengucapkan kepada Nabi Muhammad atau Nabi Ahmad atau Rasul Muhammad, nanti diluaskan. Kalau sudah Rasul Muhammad, kalau sudah Nabi Muhammad, ini luas ya, luas banget ini. Jalan yang lurus adalah jalan orang-orang yang engkau beri nikmat, berarti nunjuknya kan kepada Nabi engkau yang memberi nikmat, orang-orang yang engkau beri nikmat siapa saja. Nah, beri nikmat itu luas, memberi itu luas, memberi kenyamanan, memberi pencerahan, memberi tenaga, luas, bukan cuman harta benda. Jadi yang ghairil maghdubi alaihim waladdallin itu ibaratnya bukan sebaliknya gitu loh. Jangan pelit lah, jangan zalim gitu loh. Jadi bahwa syiratal ladzina an'amta 'alaihim adalah berkasih sayang yang memberi kenikmatan, berkasih sayang, jangan sebaliknya pelit zalim gitu loh maksudnya. Itu aja. Ya, mohon nanti bila mana kurang luas kan ada yang di grup WA sudah ada ya, saling kontrol aja, saling mengisi. Tapi ingat kita ya, bagi grup-grup yang WA ini jangan sampai kemelekatan sampai ini, kita selalu lepas ya, lepas kemelekatan sistem apa saja, segi apa saja, kita harus selalu mensinkronkan ya, yang tadi ya, kalau bahasanya begini, energi, frekuensi, vibrasi, resonansi itu selaras dengan alam atau yang disebut resonansi ya, clear sama ya. Kalau kan badan ini badan kasar ini kan asupan makanannya dari semesta, dari alam ini ya, umpamanya dari bumi ya, udah bumi kalau disebut bumi, tapi dibantu dengan langit yang menyinari, yang memberi hujan termasuk ya. Jadi saya katakan di sini alam, kebutuhan raga manusia itu didukung
disediakan oleh alam semesta. Jadi kan nggak ada ini manusia bikin beras umpamanya, disuruh menanam, maka berarti kan yang bekerja bumi, yang bekerja itu semesta. Kebutuhan manusia sudah disediakan, makanya disuruh bersyukur, ya, disuruh bersyukur. Jadi mungkin ini sekelumit perjalanan, jelas yang kami sampaikan itu sangat amat kurang luas, masih luas, masih luas lagi, mohon diluaskan. Mungkin kami berbicara tadi, menyampaikan tadi, menjabarkan tadi dari sisi depan, nanti ada sisi kanan, sisi kiri, sisi belakang, sisi atas, sisi bawah. Jadi mohon luaskan ilmunya Gusti Allah, sangat amat luas. Ya, cukup sekian ya. Bijaksana, bijak sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu nafas.